Salam lestari para pegiat perhutanan sosial, ketemu lagi di pembelajaran virtual untuk pengembangan usaha di perhutanan sosial. Jadi kemarin kita sudah belajar hitung-hitungan sederhana tentang budidaya cabai. Budidaya cabai itu termasuk hortikultur ya, jadi memang di luar sektor kehutanan sehingga mungkin itu bisa bermanfaat dalam hitung-hitungannya, tapi mungkin kasusnya walaupun sering banyak ditemui, tapi itu biasanya dilakukan di luar area kawasannya. Nah sekarang bagaimana kita angkat satu kasus yang memanfaatkan dari dalam area kawasan perhutanan sosial, terutama area pemanfaatan atau perlindungan yang saya mungkin mengajak kita, coba kita kemarin ada cerita kebutuhan damar ya, damar batu. Damar batu ini sebenarnya damar yang jatuh secara alami sehingga terpendam di dalam tanah ya, seperti itu. Sama-sama sorea bisa atau agatis juga bisa. Jadi sebenarnya damar yang sudah mengeras jatuh ke dalam tanah sehingga harganya bisa lebih murah daripada damar mata kucing misalnya yang disadap atau damar kopal yang agatis yang disadap, bisa seperti itu. Jadi damar batu ini modelnya memang pemungutan. Pemungutan itu bisa dilakukan baik di area perlindungan maupun area pemanfaatan. Jadi lebih fleksibel. Jadi kemarin waktu di Kalimantan Barat ada kebutuhan pembeli dari damar batu dengan jumlah cukup banyak. Dan kebetulan masyarakat mencoba bisnis ini. Dan coba mari kita hitung sama-sama ya. Kira-kira seberapa layak kegiatan ini. Jadi saya akan berikan apa data yang kita dapat ya. Ambil saja contohnya ada KPS yang anggotanya mungkin sekitar 400 orang, luas area kelola cukup banyak. Jadi ada KUPS Daman Lestari sebut saja seperti itu. Jadi skema mereka mau coba beli damar dari anggota KPS, mereka tampung atau olah, lalu mereka jual ke pembeli ya yang di kota besar ya. Jadi data yang kita dapat pertama, harga beli dari anggota KPS dalam bentuk damar batu kotor. Jadi damar batu itu masih baru aja diangkat dari tanah, masih belum bersih. Itu harganya Rp3.000 per kilo. Sementara pembeli damar di kota tadi berani beli Rp5.000 per kilo untuk damar seperti itu. Tapi kalau KUPS mau kerja sedikit membersihkan, pembeli tadi mau beli 6.000 per kilo. Ya. Sementara kalau mereka hitung biaya ngebersihin damar itu kira-kira Rp200 per kilogramnya. Jadi untuk 1 kilo damar kotor dibersihkan akan menghasilkan 0,8 kilo. Berarti ada kehilangan susut 20% di situ. Kalau kita beli 1 ton, kita bersihkan, akan menghasilkan 800 kg damar batu yang sudah bersih. Terus kemudian pengiriman, jadi kalau di sana ada truk yang bisa muat damar 8 ton, itu harganya sudah bersih itu Rp4 juta sampai ke tempat pembelinya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh KUPS ini? Ya ternyata mereka ada 2 pilihan di sana. Ada 2 skema produksi. Skema produksi pertama adalah mereka jual kotor aja, nggak usah capek-capek bersihin. Jadi beli damar batu kotor dari masyarakat, cuman stok aja, nampung, langsung jual, angkut pakai truk ke pembeli. Atau mereka bersihin, beli damar, bersihkan, stok, lalu jual. Mana yang mereka pilih? Nah ini kita perlu lihat lagi, kira-kira kita hitung, kira-kira lebih enak mana nih? Ada peluang, ada resiko. Ada peluang meningkatkan nilai jual, ada resiko juga di situ. Nah coba kita sama-sama buat list biayanya, seperti kemarin di kasus cabai. Jadi asumsinya adalah 1 kali batch, 1 kali transaksi, yaitu 8 ton damar batu ya. Jadi kita coba
lihat di sini, pertama biaya beli damar batu Rp3.000. Ini variabel atau tetap? Variabel tentu saja, sudah jelas ya. Pembersihan 200 oke, gini dulu deh. Ya. Pembersihan Rp200 ya. Ini variabel atau tetap? Kira-kira biaya bersihin, kalau kita bersihin 10 kilo dengan bersihin 2 kilo, tentu saja lebih mahal bersihin 10 kilo. Jadi biayanya variabel. Stok gudang Rp300. Variabel atau tetap? Ya kalau dihitung per kilo, variabel. Ada biaya transportasi 4 juta. Tentu saja ini masuk tetap. Kenapa? Karena kita sewa truk 4 juta, mau naikkan 7 ton damar dengan 8 ton damar, harganya sama saja. Jadi biaya tetap. Ada biaya administrasi. Biaya administrasi itu yang berkaitan dengan pencatatan biasanya karena ini damar batu masuk HBK, biasanya mereka kena namanya penerimaan negara bukan pajak, PNBP ya. Ada biaya ganis di situ, tenaga teknis untuk penghitungan, anggap saja 500.000 sekali kirim, ini tetap. Nah ini biaya PNBP. Nah PNBP ini adalah aturan yang diterapkan oleh negara bagi hasil hutan yang dikeluarkan untuk diperdagangkan. Jadi ada PNBP untuk kayu, PNBP untuk non kayu. Nah berapa rupiah kah? Jadi teman-teman bisa melihat acuannya. Untuk damar batu coba kita lihat ada di PP Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2000 berapa ini? 2014 ya. Di situ ada list PNBP untuk kayu maupun non kayu. Kita lihat damar batu berapa sih PNBP-nya. Di sini ada rotan ya. Rotan PNBP-nya 6% dari harga patokan. Ada rotan Lambang, rotan Sulawesi, rotan Kalimantan. Ada getah, jelutung, pinus, semuanya kena PNBP. Damar, nah ini dia. Kita lihat damar batu, 6% dari harga patokan. Mata kucing juga 6% dari harga patokan. Kopal yang dari Agatis 6% harga patokan. Lalu pertanyaannya harga patokannya berapa? Untuk mencari harga patokan kita lihat ke Permen LHK nomor 64 tahun 2017. Ini ada harga patokan untuk kayu maupun non kayu. Untuk rotan pulut merah yang banyak rotan itu sega ya, taman tuh 635.000 per ton. Nah kalau damar berapa? Kita lihat. Nah damar tuh masuk resin. Mata kucing 6 juta per ton. Nah kita bukan mata kucing, kita damar batu. Kita cari, damar batu hanya 600.000. 1/10 dari mata kucing. Ya karena harganya jauh lebih murah dari mata kucing. Jadi kalau menurut mereka harga patokannya 600.000 per tonnya. Jadi PNBP-nya berapa? 6% dari 600.000 per ton. Ya, bisa dipahami kira-kira ya. Sehingga hitung-hitungan kita PNBP-nya adalah 6% kali 600.000 menjadi 36.000 per ton. Dan ini variabel. Kita mau jual 10 ton, berarti 10 kali 6% kali 600.000. Kalau jual 5 ton, berarti 5 ton kali 6% kali 600.000. Jadi variabel, berubah berdasarkan jumlah. Nah, kita coba hitung. Pertama, skema A, damar batu kotor stok jual. Jadi kalau kita beli damar batu kotor, jual damar batu kotor, satu periodenya, satu transaksi butuh 8 ton. Masuk 8 ton, keluar 8 ton. Ya. Jadi kita coba biaya variabelnya adalah apa saja? Kita lihat yang variabel di mana. Pertama 8 ton damar batu harga 3.000, berarti 24
juta bahan baku damarnya saja. Kemudian kita lihat tidak ada pembersihan, tapi ada stok gudang 300 rupiah per kilo variabel, 2.400.000 untuk 8 ton. Kemudian apa lagi? Variabelnya apa lagi? Ternyata tidak ada lagi variabel, ada PNBP di sini variabel 36.000 per ton, berarti 8 ton 288.000. Total 26.688.000 untuk 8 ton damar kotor. Biaya tetapnya apa saja? Transportasi 4 juta kita masukkan. Administrasi 500.000 masukkan, totalnya 4,5 juta. Sehingga total biaya kita adalah 31.188.000 rupiah untuk skema A, beli damar kotor, jual damar kotor. Lalu berapa yang kita akan dapat? Kita jual 8 ton, harganya tadi 85.000 per kilo, 40 juta kita dapat. Ada untung sedikit. Sehingga kita bisa hitung RC-nya, 40 juta dibagi 31.108.000, hasilnya 1,31. Masih layak, walau hati-hati. HPP-nya per kilo damar kotor kita jual adalah 3.898.000 per kilo. Sehingga kalau nanti buyer negosiasi turunin harganya, jangan mau di bawah ini. Rugi kan begitu. Lihat kemudian kita sudah dapat kesimpulan RC dan HPP untuk skema A, beli damar kotor, stok jual damar kotor. Bagaimana dengan skema B? Harga jualnya lebih tinggi, beli damar kotor, bersihin, jual damar bersih. Ya, jadi kebutuhan damar batu kotor satu. Untuk skema B, kebutuhan damar batu kotor itu 10 ton agar bisa menghasilkan 8 ton damar batu bersih karena dibersihkannya hilang 20%, begitu ya. Sehingga total biaya variabel kita damar batunya 10 ton, kotornya 30.000. Kemudian apa lagi? Variabel untuk bersihkan. Bersihkan mana tadi? Pembersihan 200 rupiah per kilo, sehingga 10 ton kita butuh 2 juta rupiah. Apalagi kemudian variabelnya stok gudang 300 rupiah. Nah, ini 300 rupiah yang di stok ini sudah bersih atau masih kotor? Sudah bersih baru kita stok. 10 ton menjadi 8 ton bersih. Sehingga yang kita stok 8 ton kali 300 rupiah. Totalnya adalah 2.400.000. Lalu biaya PNBP. Ya, PNBP itu 10 ton apa 8 ton? PNBP yang kita ambil dari alam, dari hutan. Kita butuh 10 ton berarti 36.000 dikali 10. Sehingga 360.000 rupiah. Total biaya variabel kita 34 juta US$60. Total biaya tetapnya sama seperti tadi, 4,5 juta. Sehingga total biaya kita baik tetap dan variabel untuk skema B senilai 39.260.000. Oke. Pendapatan kita naik 6 juta kali 8 ton, 48 juta. Tapi apakah lebih untung? Coba kita lihat RC-nya. RC-nya 48 juta dibagi 39.260.000 hanya 1,22. Nah ini lebih rendah dari kalau kita jual damar batu kotor. Ya. HPP-nya juga jauh lebih tinggi, jadi 4.911. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisa ini, dibanding dengan resiko yang kita dapat dan kemungkinan peningkatan pendapatan jauh lebih aman membeli damar kotor lalu kita stok dan menjual damar batu kotor ketimbang membeli
damar batu kotor kita bersihkan, lalu kita jual sebagai damar batu bersih. Kecuali kalau kita negosiasi ke pembeli, harganya jangan 6.000 dong. Harusnya 6,5 atau 7.000 per kilo untuk damar batu bersih. Mungkin akan menghasilkan RC yang lebih baik. Tapi dengan skema tawaran tadi, dapat disimpulkan kalau kita jual damar batu kotor, RC-nya 1,31, lebih tinggi ketimbang kalau kita jual damar batu bersih yang RC-nya hanya 1,22. Jadi lebih untung beli damar batu kotor, jual damar batu kotor. Kira-kira begitu kesimpulannya dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Salam start.